dan ya judul penelitiannya adalah staf operasional dalam pengelolaan order transfer in transfer out de facto destination management company atau DMC. Ini part ke-9 ya, konten kita lakukan uji atas tulis dari saudari Mercy. Oke, sebelum saya melanjutkan, Mercy, apakah saudari siap dalam ujian ini? Ya, baik Mercy, ujian ini akan berlangsung dalam 3 sesi. Ya, sesi pertama itu adalah presentasi, maksimum 10 menit presentasi. Kemudian sesi kedua itu adalah sesi tanya jawab, ya, dan terakhir itu adalah sesi keputusan. Ya, kurang lebih 1 jam akan berlangsung uji coba ini. Adapun penilaian itu terdiri dari 3 item. Ya, yang pertama itu adalah laporan akhir studi yang dinilai, kemudian adalah presentasi kamu, kemudian jawaban kamu atau wawancara yang kita akan lakukan nanti. Ya, jadi nilainya itu dari 0 sampai 100 ya. Jadi kalau kamu jangan lulus jika kamu nilainya minimum itu adalah 55. Ya. Nah, saya harap kamu bisa melewati ujian ini dengan baik, ya, sesuai harapan dan bisa menjawab semua pertanyaan wawancara dari pengunjung. Ya, sebagai ketua adalah Pak Wijaya, sekretaris Ibu Ratna, dan saya selaku pembimbing diskusi ya. Oke, kita siap. Oke, silakan kamu mulai memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi kepada dosen penguji dan dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Iwayan Wijayasa, SST Par Empar selaku Ketua Sidang dan dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Dr. Andan Yoman Sri Ratnawati selaku Sekretaris Sidang dan dosen penguji 2. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Putu Bagus Wisnuwardana MSI selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mercy Ermelinda Novia, NIM 0534220001 dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih di mana telah hadir dalam ujian laporan akhir studi saya, dan izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan judul peran staf operasional dalam pengelolaan order, transfer in dan transfer out di facto DMC. Ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk di poin pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam. Bisa terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan salah satu daerah yang paling dikunjungi yaitu Bali. Bali dikenal sebagai destinasi unggulan karena keindahan alam, budaya yang unik, dan keramahan dari penduduk lokal. Dalam mendukung kelancaran aktivitas wisata, Biro Perjalanan Wisata memiliki peranan penting, yaitu merencanakan, mengatur, dan menyediakan berbagai layanan perjalanan wisata. Dan salah satu Biro Perjalanan Wisata di Bali yaitu Facto DMC yang menyediakan layanan profesional dan berkualitas serta menangani berbagai kebutuhan wisatawan. Di dalam struktur perusahaan Facto terdapat Departemen Operasional yang bertanggung jawab atas layanan transfer in dan transfer out di Facto DMC. Karena keberhasilan transfer in dan transfer out mempengaruhi kesan pertama dan terakhir terhadap wisatawan
terhadap layanan perusahaan. Jadi studi praktis berfokus bagaimana peran staf operasional dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out di faktor DMC. Baik, dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimanakah peran staf operasional dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out di faktor DMC. Yang kedua itu kendala-kendala apa sajakah yang sering terjadi dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out di faktor DMC. Yang berikut tujuan penelitian. Yang pertama itu tujuan umum, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran staf operasional dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out di faktor DMC. Yang kedua itu tujuan khusus, ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana peran staf operasional dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out di faktor DMC. Dan yang kedua itu kendala-kendala apa sajakah yang sering terjadi dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out di faktor DMC. Baik, kita masuk di poin kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama itu pengertian peran. Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status sosialnya dalam suatu lingkungan. Yang kedua itu staf. Staf merupakan sekelompok individu yang berperan dalam membantu dan mendukung pimpinan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga itu operasional, merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat itu pengelolaan, merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam menjalankan suatu kegiatan. Dan yang kelima itu order. Order merupakan permintaan khusus dari konsumen kepada penyedia jasa, kepada penyedia barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dari wisatawan. Yang keenam itu transfer in. Transfer in merupakan proses penjemputan tamu dari titik keberangkatan untuk diantarkan ke tempat penginapan. Dan yang terakhir itu transfer out. Transfer out merupakan proses pengantaran tamu dari tempat penginapan untuk diantarkan ke titik keberangkatan. Poin ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama itu sumber data, dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis tetapi melalui sumber lain seperti melalui jurnal, buku, atau website. Yang kedua itu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan metode analisis data. Baik, kita masuk di poin keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Peran staf operasional dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out mencakup beberapa tahap kerja. Yang pertama itu tahap persiapan, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tahap persiapan diri. Sebelum melakukan aktivitas, staf operasional harus melakukan persiapan diri, dimulai dari persiapan fisik hingga penampilan yang rapi. Yang kedua itu mempersiapkan peralatan pekerjaan yang bertujuan untuk mempermudah staf operasional dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Yang kedua itu tahap pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama itu penerimaan order, transfer in, dan transfer out. Penerimaan order ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh staf operasional di mana order ini diterima dari tim reservasi. Setiap order yang diterima mencakup informasi penting. Yang pertama yaitu nomor file bookingan, nama agent, nama tamu atau nama grup, jumlah peserta, arrival by and departure by, nomor penerbangan, lokasi penjemputan dan pengantaran, dan yang terakhir itu jenis kendaraan yang diminta. Setelah menerima order tersebut, staf operasional akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diterima, dan apabila terdapat data order yang belum lengkap akan melakukan konfirmasi ke staf reservasi. Yang kedua itu pemesanan kendaraan. Dalam proses pemesanan kendaraan, sebelumnya faktor DMC telah bekerja sama dengan beberapa supplier transportasi, sehingga
staf operasional tidak melakukan pemesanan kendaraan, tetapi cukup mendistribusikan order ke masing-masing supplier. Sebelum membagikan order tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ketepatan jadwal pengiriman data. Yang kedua, koordinasi yang jelas dengan supplier. Dan yang terakhir itu memonitor ketersediaan armada secara real time yang bertujuan untuk menghindari miskomunikasi atau kekurangan kendaraan saat dibutuhkan. Selanjutnya, staf operasional akan membagikan order tersebut ke masing-masing supplier, dan ketua vendor dari supplier tersebut akan membagikan order ke masing-masing driver. Yang berikut, input data ke sistem. Setelah proses penerimaan order dan pemesanan kendaraan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh staf operasional yaitu melakukan inputan data ke sistem. Hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penginputan data, yang pertama itu nomor file harus sesuai dengan data order, yang kedua tanggal transfer in dan transfer out, dan yang terakhir itu memastikan nama supplier, nomor kendaraan, nama driver, serta jam pick up yang harus sesuai dengan detail pada order. Yang kedua, rechecking order. Setelah seluruh data berhasil diinput, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh staf operasional yaitu melakukan pengecekan ulang data yang melalui GSO All atau Group Service Operation yang bertujuan untuk memastikan seluruh informasi yang telah dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan order. Yang ketiga itu tahap akhir. Setelah semua order diinput di dalam sistem, selanjutnya staf operasional akan melakukan beberapa tahapan dalam mengakhiri pekerjaannya. Yang pertama itu mencatat order transfer in dan transfer out. Dalam pemulaan order transfer in dan transfer out, staf operasional akan mencatat data tamu yang akan datang dan yang akan berangkat dalam sebuah dokumen yang disebut arrival list and departure list. Hal yang perlu dicatat, yang pertama itu nomor file, nama tamu, kode area, arrival by, departure by, pick up time, drop off location, dan nama guide yang sesuai dengan order. Yang kedua itu update ulang order. Dalam kegiatan operasional, proses update ulang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh staf operasional yang bertujuan untuk apabila terdapat terdapat informasi yang berubah. Adapun beberapa informasi yang perlu diupdate ulang, yang pertama itu arrival by and departure by apabila dari pihak agent merubah jenis transportasi yang digunakan oleh tamu. Yang kedua itu jumlah peserta apabila ada penambahan atau pengurangan dari tamu tersebut. Yang ketiga, jenis dan kapasitas kendaraan yang dibutuhkan. Yang keempat itu pick up location and drop off location apabila perubahan lokasi penjemputan dan lokasi pengantaran. Yang keempat, nomor penerbangan apabila terjadi perubahan nomor penerbangan. Dan yang terakhir itu apabila terjadi perubahan jam pick up. Yang ke-C yaitu finalisasi dan distribusi order ke driver. Setelah order transfer in dan transfer out selesai diproses dan diverifikasi, selanjutnya order tersebut akan dipasangkan paging board yang berisi nama tamu yang bertujuan untuk memudahkan driver pada saat proses penjemputan dan pengantaran tamu. Yang berikut, transfer out. Dalam pelaksanaan proses transfer out, staf operasional tidak lagi melakukan proses input data ke dalam sistem karena semua data sudah diinput dalam pembuatan order transfer in. Yang perlu dilakukan oleh staf operasional pada transfer out yaitu hanya
bertugas menginformasikan ke masing-masing ketua vendor bahwa supplier bersangkutan memiliki jadwal transfer out untuk mengantar tamu seperti bandara, pelabuhan, atau memiliki transfer hotel. Yang berikut kendala-kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out atau DMC. Yang pertama itu kurangnya teliti tim operasional dalam menginput data customer. Kesalahan yang sering dialami oleh staf operasional dalam melakukan pengerjaannya yaitu kesalahan dalam menginput nomor file bookingan, nomor tanggal transfer in dan transfer out. Cara mengatasinya yaitu staf operasional harus lebih teliti dalam menginput data customer. Yang kedua itu kesulitan dalam memperoleh pemandu wisata atau guide dan transportasi pada high season. Pada high season, staf operasional sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pemandu wisata. Hal ini karena lonjakan permintaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya. Cara mengatasinya yaitu sebelum memasuki high season, staf operasional harus melakukan pemesanan lebih awal terhadap guide atau transportasi. Yang kedua itu melakukan menjalin kerjasama dengan banyak supplier. Yang ketiga itu gangguan pada sistem. Gangguan pada sistem dapat menghambat kelancaran operasional, terutama dalam proses input data. Cara mengatasinya yaitu staf operasional segera menghubungi tim teknisi dari aktor DMC agar masalah dapat ditangani dengan cepat. Yang kedua, menyediakan prosedur manual saat sistem tidak dapat digunakan dan menyediakan sistem backup yang handal. Baik, kita masuk di poin kelima yaitu simpulan dan saran. Yang pertama itu simpulan. Staf operasional berperan penting dalam pengelolaan order transfer in dan transfer out di akto DMC karena keberhasilan proses transfer in dan transfer out merupakan sangat mempengaruhi kesan pertama dan terakhir dari wisatawan terhadap pelayanan perusahaan. Yang kedua, proses kerja dilakukan secara sistematis mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga tahap akhir. Yang ketiga itu kendala-kendala yang sering terjadi yaitu kesalahan input data, kekurangan guide dan transportasi pada high season, dan gangguan pada sistem. Yang berikut saran. Yang pertama itu memberikan pelatihan kepada staf operasional agar lebih teliti dalam menginput data. Yang kedua itu lakukan pemesanan guide dan transportasi lebih awal dan memperluas jaringan kerjasama dengan lebih banyak supplier. Dan yang terakhir itu tingkatkan sistem IT dan siapkan SOP manual saat sistem bermasalah. Demikian presentasi tugas akhir dari saya. Saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dosen sekalian demi penyempurnaan tugas akhir saya. Terima kasih.